siang hari ini kita taklim kajian Al-Quranul Karim. Pada siang hari ini tema yang akan saya bahas ditulis yaitu tentang taubat nasuha. Apa Bu? Berdasarkan Al-Quran. Salawat alaihi salam, semoga tercurah nikmat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke umat beliau yang senantiasa konsekuen yaitu dengan ajarannya. Ibu-ibu, majelis taklim yang saya hormati dan muliakan, terutama yang kedua, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Lulusan dari Kampung Baru ya, buat habis lupa. Alhamdulillah kita bisa duduk, bisa membaca. Jadi dari sini setelah kita beliau. Ibu yang saya hormati dan muliakan, sebagian bahasan yang pertama, apa arti taubat? Taubat itu dalam bahasa Arab diambil dari kata taba yatubu taubat. Apa artinya? Kembali lagi. Kembali lagi dari mana? Kembali yaitu dari syirik menuju kepada tauhid. Dari murtad menuju kepada Islam. Dari tidak sholat menuju sekarang mau sholat. Dari tidak ngaji sekarang mau ngaji. Itu. Jadi taubat itu dikatakan dari kata taba yatubu taubat. Sama dengan pengertiannya roja'a yarji'u raj'a. Jadi artinya kembali lagi. Bahasan yang nomor 2 ya. Setelah kita ini mengerti tentang taubat, kepada siapa sasaran taubat itu? Jadi taubat itu punya sasaran. Jawabannya taubat punya sasarannya 2, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah namanya taubat, kepada manusia namanya Islam. Ibu bisa dicatat Qurannya ya. Silakan kita lihat dulu. Sasaran taubat ini ada di dalam surat 66, surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah taubatan nasuha, yaitu dengan taubat yang sesungguhnya. Apa itu taubatan nasuha? Kata sahabat Umar bin Khattab, Ibu, taubatan nasuha itu seperti dicontohkan seseorang bawa air ya. Di dalam keterangan itu air susu, kemudian dia ditumpah, tidak bisa dikembalikan lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi taubat yang sesungguhnya. Jadi sasaran taubat itu hanya kepada Allah dan kepada manusia. Kenapa Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kita ini harus taubat? Ya, sebab Ibu yang namanya ajal, yang namanya kematian datang kepada kita ini tidak pernah dikasih tahu. Silakan Ibu lihat, dicatat dan dilihat Qurannya. Surat 3 Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal
Sediakan surga itu lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita harus segera tobat. Tadi sudah tahu arti tobat. Sekarang kapan waktunya kita harus tobat? Tapi kalau kapan itu menunjukkan waktu. Menurut para ulama itu, waktu tobat ini dibagi kepada 4. Ya, dibagi 4. Dibagi 4. Yang pertama ada taubat harian. Apa Bu? Taubat harian. Pintunya mana taubat harian itu? Yaitu pintunya sholat yang 5 waktu. Jadi sholat yang 5 waktu itu kita ini sedang taubat. Contohnya misalnya duduk di antara 2 sujud. Ibu baca Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka kalau kita sholat cepat-cepat, kapan itu dibacanya doa itu? Ya, nah, makanya kita baca yang tertib, yang tertib. Ya, itu ada kata-kata Rabbi firli, ampuni, sayangi, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tobat harian itu pintunya yaitu sholat yang 5 waktu. Saat sholat itu adalah 17 rakaat. Ini tobat. Ya. Yang kedua ada tobat mingguan. Apa itu tobat mingguan? Tobat mingguan itu pintunya yaitu sholat Jumat. Bagaimana kalau yang perempuan hari Jumat kan tetap duhur? Bagaimana? Ibu kalau masih punya suami, ibu masih ada suaminya? Sudah disimpan. Ada janda, ada janda. Jadi kalau janda-janda masuklah ibu, saya awali masuk ke sebuah yayasan namanya Yayasan Hijau Lumut, Himpunan Janda Lucu dan Imut. Kalau pernah nungguin ibu kan, tenang aja ngajinya ya, santai, serius, serius tapi santai. Jadi tobat mingguan itu apa Bu? Yaitu melalui sholat Jumat. Minimal ibu kalau masih ada suaminya sediakan teh manis, makan yang pulang. Kan? Ketika imam dia di sini adalah khutbah, lebih bagus ibu itu adalah sholat. Tolong ketika ibu ini misalnya goreng ikan asin, goreng yang namanya yang bau-bau, yang dekat masjid, itu dikurangi Bu. Apalagi imamnya udah aki-aki
tertawa-tawa, mana ada bahwa siapa orang berbuat dosa malah tertawa, malah dia ini akan bakal dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama ini harus kita ini adalah menyesal. Setelah menyesal ada perasaan sedih, ada perasaan sedih. Itu tobat itu yang seperti itu. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau saya bisa tobat tapi dia tidak menyesal, tidak ada rasa sedih, percis seperti saya udah pakai jas, udah pakai dasi, celananya merosot. Bagaimana kalau kita ini tobat, istighfar tapi tidak tobat? Percis kayak ibu-ibu mau sekarang pengajian, kan udah kelihatan berikutnya nggak pakai bedak, kan kelihatan. Jadi tobat perlu, istighfar perlu. Jadi istighfar itu make up-nya tobat, make up-nya, lipsticknya tobat. 1 kali cukup, 2 kali cukup, 3 kali cukup. Hari ini kadang-kadang istighfar dibanyakin, sabrali. Besoknya kadang-kadang karena orang dikumbang, istighfarnya kemana? Sekarang istighfar, besok ada suami orang direbut, mana itu istighfar? Ya. Nah, jadi nomor pertama ini adalah harus besar. Yang kedua itu syarat tobat itu harus diakui, harus mengakui terhadap perbuatan dosa. Udah mengakui itu apa? Maka diakui itu dosa dengan bentuk pengakuan, yaitu dengan astagfirullah, istighfar. Istighfar. Maka banyaknya itu musibah, bencana di mana-mana. Ini karena akibat dosa manusia yang dilakukan oleh manusia. Setiap dari pagi dan sore kemudian di bawah itu amal-amal perbuatan anak Adam. Allah tanya dalam pengertian bukan Allah tidak tahu, tetapi adalah hikmah ilahiyah. Wahai malaikat, apa yang kamu bawa? Ya Rabb, ini adalah hamba-hambamu amal anak Adam. Ada yang bawa dosa korupsi, ada dosa nipu berbagai macam, ada dosa zina, kemudian dosa judi. Dibawa, kemudian Allah tidak menerima, dibuang kembali. Yang jatuh di lautan jadilah tsunami, yang jatuh dia di gunung jadilah gunung meletus. Karena akibat perbuatan dosa. Jadi nomor 2 itu adalah harus diakui dengan bentuk pengakuan istighfar. Yang nomor 3, syarat tobat itu adalah tidak mengulangi kembali. Ya. Silakan dilihat di dalam surat Al-Imran, ya. Ayat 135. Ya. Surat Al-Imran ayat 135. Surat ketiga ayat 135. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam
kita tinggal tenangnya. Jadi hari ini kadang-kadang anak muda di habis-habis itu masa mudanya bisa menaikkan di thriller dia, di tembak, di kopi kaos dia ini. Maka banyak sekali anak muda itu kalau kita lihat malam-malam banyak dia ke tempat-tempat diskon, ke tempat-tempat berbuat maksiat. Nah ini Bu, ya, itu masa mudanya dihabis, nanti dilihat masa tua, udah tinggal bongkoknya. Ya. Jadi yang nomor 3 tadi, syarat tobat itu adalah tidak mengulangi terhadap perbuatan dosa. Nah itu kalau kepada Allah 3. Kalau kepada manusia, sesama ibu, sesama saya, sesama manusia, itu harus ditambah 1, namanya islah. Apa Bu? Islah, istighfar. Misalnya Bu, saya pernah nyakitin ibu di belakang, saya pernah ngomongin ibu jelek, kata ibu anu, saya minta maaf Bu. Ya kata ibu, ya udah saya maafin, tapi jangan sekali-kali lagi. Bu, saya orangnya yang pernah misalnya dia ini mempermainkan suaminya. Nah itu Bu, jadi harus istighfar. Ataupun misalnya ibu sekarang pakai sendal saja bagus-bagus, kalau mau ada pengajian, tahu-tahu ibu pulang, gak lihat dulu orang punya orang, udah 1 bulan itu baru masuk lagi. Kata yang punyanya, siapa yang pakai ini harus ganti-ganti. Itu namanya istighfar. Jadi paling susah. Coba kalau ibu ini datang ke orang tua kita kalau waktu Idul Fitri, Ma, minta maaf saya itu banyak sekali dosa. Ibunya bilang, dosa apa Ma? Dosa apa? Ya pokoknya ada, harus dikeluarkan itu Bu. Ya, jadi itu namanya istighfar. Jadi dosa yang paling susah itu adalah sesama kita, islah. Ya, islah itu namanya istighfar, memohon, meminta maaf. Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sekarang apa jaminan dari Allah untuk orang yang tobat? Silakan dilihat di surat 66 ya. Yang tadi ayatnya ayat 8. Ini jaminannya. Catat apa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang baik itu bukan orang yang punya dosa. Orang yang baik itu manakala dia berbuat dosa cepat tobat kepada Allah. Siapa sekarang seorang yang punya dosa itu? Ya, dia di mana-mana maksiat, di rumah kita banyak maksiat, di tempat kita banyak maksiat. Jadi orang baik itu adalah bukan orang tidak punya dosa, manakala berbuat dosa cepat tobat kepada Allah. Mari kita lihat apa jaminan dari Allah. Lihat di pertengahannya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada Bu? Nah, mudah-mudahan Allah kamu sudah diampuni dari segala dosa. Mudah-mudahan berhukum Tuhanmu ayyukaffiru ankum, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Sebab Ibu, kita ini banyak kesalahan. Terutama Ibu banyak kesalahan ini dengan batur sadakur, teman satu kasur, temannya itu satu lembur, temannya itu satu sumur. Ya. Itu teman sekasur siapa? Suami kita. Teman selembur itu saudara-saudara kita. Teman satu dapur ya tetangga-tetangga kita. Teman satu sumur ya saudara-saudara kita. Nah, Ibu ini. Ya jadi kalau kita ini diampuni oleh Allah, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah akan menutupi ya dosa-dosa kamu.
Innama taubatu